Ketika Maulana Syekh yang juga ikut berjuang nantinya dalam menghadapi sekutu, beliau itu karomahnya Syekh Ahmad Retetet Purat dari Syekh Umar Kelayu itu adalah ketika beliau ngomong, ketika beliau berkalam, saat itu ada Belanda, suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil aliyyil azim, alladzi anzalal qur'anal karim hudal likullil muslim ila siratikal mustaqim fi biladina Indonesia as-salim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Qulu jami'an bersama kita baca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla pada malam hari ini, yang mana malam ini insya Allah Allah turunkan keberkahan. Karena apa? Hadirnya kita di majelis yang penuh berkah ini di Pondok Pesantren Darun Nahdlatain, Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah di Desa Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Ya, perlu saya sebutkan karena barangkali ada teman-teman dari luar negeri yang ikut pada kesempatan di sini. Oh, belum. Yang mana alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala juga berkahan barokah dari Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid yang alhamdulillah ini sudah kedatangan kami untuk kelima kalinya di sini. Karena alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah gerakkan langkah kami, mudahkan niat kami untuk kemudian bisa berziarah kembali kepada guru mulia kita semua. Kami datang pertama ke sini tahun 2016. Saat itu ada MTQ nasional, tapi bukan sebagai peserta ya. Karena memang salah satunya penyebabnya saya pernah belajar ke muridnya Ki Arwani Amin yang punya fatwa, beliau melarang santrinya untuk ikut MTQ. Tapi alhamdulillah partisipasi kami ikut meriahkan MTQ itu membawa kami sampai ke sini. Kami masih ingat saat itu perjalanannya tidak langsung seperti tadi. Kalau tadi langsung dari Mataram langsung ke sini, tapi kita muter lewat KLU ya. Lewat KLU muter Sembalun sampai ke sini. Dan ini kami mohon maaf kepada teman-teman santriwan santriwati dari Ma'had Darul Quran wal Hadis di sini atas keterlambatan kami, karena ini merupakan acara yang ke-15 selama 14 hari ini saya. Di Jawa, Bali, Jawa, Lombok sama Sumbawa. Jadi kami saya ini tipikalnya jarum super, jarang di rumah, suka pergi. Saya berangkat dari rumah itu sudah 2 minggu yang lalu. Ya, alhamdulillah kita ke beberapa pesantren, termasuk kita tabaruk kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kita mengisi di Ma'had Alinya di sana, yang mana Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari memang secara usia lebih senior daripada Maulana Syekh, tapi intisab sanad keilmuan beliau bersambung dengan guru-guru beliau, wabil khusus yang ada di Madrasah Saulatiyah. Bahkan diriwayatkan Maulana Syekh itu menurut sumber yang kami telusuri dari beberapa literatur, termasuk kemarin alhamdulillah kami dipertemukan dengan Amidul Ma'had, Tuan guru kita semua, Tuan Guru Haji Yusuf Makmun, alhamdulillah. Jadi memang
Sebelum, karena memang kita satu sanad keilmuan, maka terjalin komunikasi mulai dari Makkatul Mukarramah sampai kemudian pulang ke negerinya masing-masing di tanah air. Maka kalau kita lihat sejarahnya bahwa Maulana Syekh itu dulunya sempat menjadi konsul utusan Nahdlatul Ulama wilayah Sunda Kecil. Sunda Kecil itu untuk menunjukkan daerah Bali, NTB dan NTT saat ini. Namun seiring berjalannya waktu, beliau yang memang sudah mendirikan NWDI yang saat ini kita peringati Hultah ke 87. Lah, saat itu terjadi ya dinamika politik lah. Karena kenapa? Pemilu pertama tahun 55 saat itu NU berubah menjadi partai politik. Sementara Maulana Syekh kurang sepaham dengan itu. Dan saat itu Hadratus Syekh sudah meninggal karena beliau sudah wafat tahun 47. Maka Maulana Syekh saat itu memberikan statement yang ini saya pinjam bahasanya dari Tuan Guru Sumakmun yang viral ini di medsos, bahwa saya ini pengikutnya NU-nya Mbah Hasyim Asy'ari dan saya akan melanjutkan perjuangannya. Dan akhirnya beliau pun mendirikan Jamiah Nahdlatul Wathon pada tahun, nah, saya tanya khawatir saya salah ini ya. Nah, kemudian yang mana ya ini saya terlepas ada itu saya dua itu saya gak mau tahu ya. Lah, karena apa? NWDI khususnya itu nama Nahdlatul Wathon sendiri itu sempat dipakai oleh NU sebelum memakai nama NU sendiri. Jadi sepulang dari Makkah, jaringan-jaringan ulama yang ada di ulama Timur Tengah yang kemudian pulang seperti Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah itu membentuk di Surabaya namanya Taswirul Afkar. Selanjutnya membentuk Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Tujar, sampailah kemudian pada tanggal 31 Januari tahun 1926 berdirilah Jamiah Nahdlatul Ulama. Dan alhamdulillah pula ketika kami datang ke sini, kami bertemu dengan guru mulia kita semua, Fadilatul Kiram, Dr. Tuan Guru Haji Dr. Abdul Aziz Soekarnawadi, yang alhamdulillah semoga Allah panjangkan umurnya, berkahi rizkinya, tapi istrinya cukup satu saja. Ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, suatu kehormatan bagi kami bisa ikut hadir di majelis ini. Jadi saya bersyukur kiranya meskipun saya tidak pernah belajar di sini, tapi keberkahan ilmu yang ada di sini juga sedikit banyak kami rasakan. Karena beberapa kali juga kami sempat bertemu dengan guru kita semua, Tuan Guru Bajang, Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi, cucu dari Maulana Syekh. Namun pertemuan itu tidak intens ya. Saya bertemu beliau 3 kali di Mataram, di Sidoarjo sama di Malang. Ya maklum saya ini orang Malang melintang bukan Malang nasibnya. Namun disitulah pertemuan kami terakhir di Sidoarjo itu kami memberikan secuil penelitian kami tentang sanad Maulana Syekh yang itu ada dari 2 jalur dari Syekh Hasan Masyad dan Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Dan ketika saya bertemu dengan beliau tahun 2020 saat itu, ya saya saat itu mending kalau sekarang perjalanan hanya dari Jawa, saya naik kapal laut dari Surabaya langsung ke Lembar 22 jam lamanya sampai di sini. Kemudian kita nyebrang, ternyata di Sumbawa saya ketemu lagi orang NWTI, Ustadz Alimin di Sumbawa, sampai ke Bima pulang. Jadi saya baru jam-jam ini tadi kita perjalanan dari Bima ke Mataram. Masih ada 3 acara baru sampai di sini alhamdulillah. Lah, maka saya juga bersyukur ketika bertemu beliau saya mendapatkan suatu hal yang luar biasa yang mungkin Anda pernah lihat baca ini, Sabatul Farid fi Asanidi Syekh Ibni Abdul Majid. Ini merupakan karya yang luar biasa khususnya bagi kami yang alhamdulillah sudah sekitar baru 3 tahun ini kita mendalami
mendalami ilmu sanad sunat wabil khusus sanad Al-Qur'an, dan alhamdulillah di sini cukup lengkap Jami'ul Ulum ya. Semua keilmuan Ulumiddin itu ada di sosok guru mulia kita Maulana Syekh, termasuk sanad Al-Qur'anul Karim. Mengapa sanad ini perlu kami sampaikan? Jadi secara definisi bahasanya kan sanad itu ibarat kita mau naik lantai ke atas, atau kalau saya di Jakarta di Bogor kebetulan Maulana Syekh itu punya guru Syekh Mukhtar At-Tarid ya, insyaallah, yang itu beliau punya kitab namanya Al-Bulud. Nah, kenapa disebut Al-Bulud? Karena di Arab saat itu terjadi perdebatan luar biasa menyikapi orang Indonesia itu yang suka makan belut. Nah, belut karena fisiknya seperti ular, nah dianggap belut itu ular. Padahal belut itu hanya tinggal di sawah-sawah. Ya maklum di sana kan nggak ada sawah. Lah, tapi di sini banyak yang kaum sawah ya, cingkrang-cingkrang kan sawah. Lah, maka kemudian Syekh Mukhtar At-Tarid itu yang mana beliau berasal dari Bogor, kemudian hijrah ke Mekah sama menjadi Syekhul Masyayikh di sana, yang beliau juga murid dari Syekh Zainuddin Sumbawa. Saya tadi kemarin juga dari napak tilas ke sana, meskipun tidak sampai ke Tepal, karena untuk ke Tepal itu dari Sumbawa butuh waktu 4 jam dan itu naik hardtop, naik apa namanya, jeep gitu ke sananya. Lah, ternyata hal itu nurun kepada saya. Jadi saya itu tipikalnya orang yang belut, sudah malang melintang ketemu orang Bogor, di Bogor ada Syekh Mukhtar At-Tarid yang ternyata beliau itu juga mengarang kita belut, makanya saya ini kayak belut ya. Dan disitulah dari sumber yang beliau sampaikan di sini di Thabatul Farid ini, saya juga barusan tadi podcast dengan siapa, Dr. Harifin Zuhdi, yang beliau menyusun buku bersama tim yang ada di sini, Wawasan Kebangsaan Religius ya. Dan ada buku yang kami kutip juga, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainul Abdul Majid, Gagasan dan Gerakan Pembaruan Islam di Nusa Tenggara Barat. Maka kami luar biasa memandang sosok Maulana Syekh ini, mengingatkan kita pada gurunya. Jadi Maulana Syekh ini diantara gurunya yang saya lacak adalah Syekh Umar Hamdan Al-Mahrosi. Ini insya Allah ulama yang berasal dari Tunisia. Lah, Syekh Umar Hamdan Al-Mahrosi itu diantara ulama yang mewarisi keilmuan dari gurunya beliau yang bernama Syekh Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan Diponegoro, yang mana beliau itu berasal dari Termas, Pacitan. Itu kalau kita lihat di map, saya 2-3 kali ke sana, itu posisinya tuh di pucuknya Jawa Timur sebelah selatan, mau ke arah Jogja. Terpencil, sama kayak saya membayangkan terpencilnya Syekh Zainuddin Sumbawa saat itu di Tepal itu. Juga kemarin saya juga napak tilasi Syekh Abdul Ghani bin Subuh Al-Bimawi, yang juga sanadnya juga banyak tersebut di sanadnya Maulana Syekh, sanadnya Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, termasuk dalam ilmu qiraat. Maka begitu mulianya guru-guru mulia kita semua itu mengingatkan kita pada makalah dari Ibnu Muhammad bin Sirin yang menjadi kesyukuran kita sampai akhirnya kita belajar di sini. Muhammad bin Sirin mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah bagian dari kita izzul Islam wal muslimin. Namun kita tidak cukup hanya belajar saja, apalagi sekarang belajarnya ke Syekhuna Google radhiyallahu an, Syekhuna YouTube alaihi salam misalnya. Harus ada guru yang guru itu mentalaki beliau baik di ilmu Quran, hadis dan ilmu yang kepada gurunya sampai mata rantainya kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti contoh tadi Maulana Syekh dari salah satu meriwayatkan seorang muhaddis yang juga punya sahabat ya, Umar Hamdan itu punya guru dari Termas Pacitan, namanya Syekh Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan Diponegoro, yang merupakan murid langsung dari Syekh Abu Bakar Syato, Syekh Bakri Syato,
bin Muhammad Zainal Abidin Syaltoh, ulama besar yang mengarang kitab I'anatut Thalibin, syarah dari Fathul Mu'in, yang nanti sanadnya juga sampai kepada Al-Imam Zakaria Al-Ansori. Pengarang salah satu kitabnya adalah Fathul Wahhab. Fathul Wizar. Kalau Wal Izar ngajinya di Jawa saja. Di sana pengarangnya itu bukan orang luar itu. Kalau Qurratul Uyun oke lah, orang luar. Tapi kalau Wal Izar itu ngajinya menantunya Ki Abdul Hanan Maksum di Kediri. Khataman di sana. Setelah nikah baru nikah. Lah, seperti itu. Dan nanti dari Syekh Mahfud Termas itu juga sanatnya juga bersambung, salah satunya kepada Syekh Zainuddin Sumbawa. Dan di sini juga ada ulama yang mungkin terlupakan, yakni Syekh Umar Klayu. Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari juga pernah belajar ke Syekh Umar Klayu yang putranya dimakamkan tidak jauh dari sini ya. Syekh Ahmad Tretetet. Nah, itu sempat saya di Mataram bukan di sini. Oh, di Mataram. Lah, itu sempat saya tanya itu ke Tuan Guru Yusuf Makmun, kenapa kok sebut Tretetet? Oh, lucu ya kedengarannya. Tapi ternyata itu punya karomah luar biasa beliau. Jadi ketika Maulana Syekh yang juga ikut berjuang nantinya dalam menghadapi sekutu, beliau itu karomahnya Syekh Ahmad Tretetet Purat dari Syekh Umar Klayu itu adalah ketika beliau ngomong, ketika beliau berkalam, saat itu ada Belanda, suaranya itu kayak suaranya apa? Tahu senapa? Gitu. Seperti itu. Lah, kemudian membaca guru-guru beliau yang lain, saya kemarin sempat disebutkan, kalau yang ditulis itu saya hanya menyebutkan sanadnya Maulana Syekh dari jalur Syekh Hasan Masyad, yang ternyata ini lebih pada ijazah ammah ya, ijazah Jamiul Ulum. Namun kalau kita membaca di sini, karena kemarin keterangannya yang disampaikan oleh murid beliau Syekh Tuan Guru Mahfud ya, Mahfud Mahyuddin, wah saya kalau mendengar beliau menangis rasanya. Mengapa? Beliau yang usianya sekarang sudah 70-an itu cerita ke saya. Pengen tahu? Buka Facebook saya. Facebook saya. Lagi viral soalnya. Lah, saya ceritakan sedikit. Bali memang Maulana Syekh ini ya, ini disampaikan oleh termasuk dari Tuan Guru Yusuf Makmun, tidak sempat menghafal Quran. Tidak sempat. Karena mungkin beliau lebih banyak mendalami ilmu yang lain. Kalau kata Tuan Guru Yusuf Makmun itu lebih pada tarikh, sejarah. Makanya akhirnya beliau mampu mungkir sejarah. Tapi berkahnya nanti termasuk kepada muridnya, termasuk cucunya tadi, TKP. Saya dulu sebelum nikah, awal ketemu beliau, saya juga TKP, Tuan Guru Bujang. Lah, meskipun Maulana Syekh, ketika mereka beliau lama di Mekah, beliau tidak sempat akhirnya menghafalkan Al-Quran. Dan ini ternyata kalau kita lihat dari sirahnya sahabat, itu tidak semua mereka hafal Quran. Tidak semua. Bahkan baginda Nabi itu hanya merekomendasikan kepada sahabat yang lain mempelajari Al-Quran itu hanya ke 4 sahabat. Khudil Quran bi arba'atin. Bacalah ambillah ilmu Al-Quran itu, belajarlah kepada siapa? 4 orang ini. Yang pertama adalah Ubay bin Ka'ab, yang kedua adalah Abdullah bin Mas'ud, yang ketiga adalah Mu'adz bin Jabal, yang terakhir Salim Maula Abu Hudzaifah. Dan termasuk hatta Umar bin Khattab sendiri yang memang orangnya juga ngotot. Ngototnya kenapa? Umar bin Khattab ini adalah orang yang ngotot ketika Al-Quran itu harus bisa dibukukan. Nah saat itu Abu Bakar mengatakan bid'ah, karena tidak pernah Rasulullah itu meminta untuk dikumpulkan Al-Quran, apalagi hadis. Hadis itu kan nanti pada masa siapa? Umar bin Abdul Aziz. Maka kemudian akhirnya dari para sahabat tadi yang memang haliyahnya mereka tidak semua hafal Quran, itu juga akhirnya terjadi pada ulama-ulama kita termasuk Maulana Syekh. Jadi saya tidak saya berani memasukkan sanadnya Maulana Syekh dalam bagan sanad ini karena hakul yakin beliau mungkin meskipun mengatakan tidak, tapi saya yakin beliau termasuklah min ahlul Quran. Karena kenapa? Riwayat dari yang pernah saya dengar, Syekh Hasan Masyad, maha guru beliau ketika belajar di madrasah Saulatiyah,
Itu bahkan sama seperti Umar bin Khattab yang mana beliau hafal Quran menjelang wafatnya. Jadi Syekh Hasan Masyad itu kajian yang didalami selain hadis adalah tafsir. Ya, maka ketika beliau banyak berguna ke tafsir, maka akhirnya sampai bisa hafal Quran sendiri. Dan insya Allah itu yang ada dalam Maulana Syekh. Tapi Maulana Syekh itu kemudian suatu ketika, ini ceritanya Tuan Guru Mahfud Mahyuddin. Mohon maaf ya, cerita saya ngalor gitu ya. Yang penting nanti balik juga ke tujuannya. Jadi suatu ketika saat itu beliau masih kelas 4. Tiba-tiba Maulana Syekh itu datang ke kelas beliau. Tiba-tiba beliau ngasih tantangan. Siapa di antara yang di sini yang berani menghafalkan Quran? Enggak ada yang berani kecuali beliau. Dan luar biasanya beliau itu apa? Ketika besoknya Maulana Syekh itu ceritanya beliau tuh waktu habis ngimamin, terus tiba-tiba beliau ngikut dari belakang, mau kenapa? Saya mau setoran. Langsung beliau disimak setorannya, langsung surat Al-Baqarah. Al-Baqarah berapa juz? 2 juz lebih 8 halaman. Langsung setoran Al-Baqarah. Kalau saya bisa saja Al-Baqarah awal surat Alif Lam Mim sampai ulaika ala hudan min rabbihim, apa? Ayat kursi dan lillahi. Bisa satu malam. Sama ya. Beliau bisa satu itu. Bahkan beliau saking kejar waktunya, subhanallah, Allah biiznillah 6 bulan beliau selesaikan hafalannya. Di usia 22 tahun. Sampailah kemudian akhirnya singkat cerita Maulana Syekh merekomendasi beliau sampai akhirnya belajar di TPT-IGI. Lah ketika belajar di TPT-IGI itu beliau bertemu dengan cucu murid dengan Maulana Syekh. Jadi di Jakarta itu ada juga dari Praye Kiai Haji Muhsin Salim. Yang Kiai Muhsin Salim ini adalah pengajar ilmu qiraat yang awal belajarnya beliau ke ayahnya, jadi Syekh Salim Syekh Salim, yang Syekh Salim itu murid dari Maulana Syekh. Lah, tapi secara stratanya di UIN, di PT-IGI beliau tingkat pertama, kalau Tuan Guru Mahyuddin itu tingkat keempat. Tapi luar biasa saat itu beliau apa katakan kenangan yang mendalam dengan Maulana Syekh apa saat itu yang ingin saya tanyakan ke beliau, dan beliau pun menjawab ketika saat itu Maulana Syekh sedang menjadi anggota MPR ya, anggota MPR. Saat itu beliau datang ke hotelnya, singkat cerita Maulana Syekh memberikan jubahnya itu diberikan kepada Maulana Syekh. Dan yang menarik ketika beliau setoran itu nggak pakai buku setoran, bukan. Jadi setorannya itu pakai Qurannya itu kalau selesai baru ditandatangani. Saya tanya mana Qurannya? Waduh, ini kebodohan saya nggak nyimpen itu Qurannya. Seperti itu. Dan ternyata kenapa kok Maulana Syekh itu meskipun menyatakan demikian beliau bukan menghafal Quran, tapi ternyata beliau insya Allah min ahlil Quran. Kenapa? Kalau saya lihat di sini dan beliau menyebutkan ada 5 gurunya Maulana Syekh, guru Al-Quran ya, guru tempat beliau talaki Al-Quran langsung. Di sini disebutkan ada Syekh Jamal Mirdad. Bukan Jamal Mirdadnya Ledia Kando itu, bukan ya, gak tahu mereka ya. Ada Syekh Jamal Mirdad. Kemudian di sini disebutkan Syekh Umar Arba'in. Ada juga namanya Syekh Abdul Latif Qori. Kemudian Syekh Muhammad Ubaid. Saya kalau lihat yang sebelum terakhir tadi Syekh Abdul Latif Qori, saya pernah membaca salah satu kitabnya Syekh Zakaria Billah. Apa itu judulnya itu? Sahabatnya itu. Ya, dalam sahabatnya Syekh Zakaria Billah, Jawakhirul Hisan fi Asanatil Khallan, disebutkan bahwa Syekh Abdul Latif Qori ini yang merupakan guru dari Syekh Zakaria Billah, dan Syekh Zakaria Billah itu sekurun dengan Maulana Syekh, termasuk dengan Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, adalah murid dari Kiai Haji dari Syekh Yusuf Husain Asy-Syahir bi Abi Hajar Ad-Dimyati, yang punya murid di Yogyakarta Kiai Haji Munawwir bin Abdullah Rasyad, pendiri pesantren Al-Munawwir Yogyakarta. Nah, ini sudah barusan saya lihat ini. Sementara saya penelitian sanad Al-Quran ini, ya boleh dikata bukan hanya untuk mengejar kajian gelar. Saya ditanya gelarmu apa? Sekeliling saya kalau seminar ditanya gelar. Ya kalau mau tulis saja. Apa? SAGMA. Tahu apa SAG itu? Sarjana Alam Gaib. No, terus MA-nya apa? Menantu ajengan. Ajengan itu kiai ya, bahasa Sunda seperti itu. Lah,
ketika kita berkhidmah pada ilmu ini tentang sanad ini bukan dalam artian saya seperti beliau yang sudah gelarnya doktor ya. Lah, MA lagi. Oh, MA-nya cuma ini Master of Art ini. Nah, ini juga saya banyak beristifadah dari buku ini. Jadi cuma saya mempelajari sanad ini memang awalnya otodidak. Seotodidak itu pun tetap saya harus belajar kepada beliau. Nah, saat itu kalau boleh saya cerita tentang riwayat, mengapa kok tiba-tiba saya kok gak asyik ngaji seperti Anda di sini? Saya harus keliling ke Jawa, Bali, Lombok, Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Pulau Laut, Sumbawa, Pulau Sarunde, Pulau Laut, Pulau Buton, kurang, Pulau Weh, Subang, Sabang, Maluku, Papua, OTW. Itu karena awalnya sepele. Sepele dari apa? Guru saya, tempat saya dulu menghafal Al-Quran, yakni Kiai Haji Agus Fahim Maftuh. Beliau putra dari Kiai Maftuh Said. Kiai Maftuh Said putra dari Kiai Said Mu'in. Belajar kepada Kiai Munawar. Yang Kiai Munawar itu junior dari Kiai Munawir. Yang tadi intisab-sabnya juga sambung dengan Maulana Syekh lewat gurunya beliau Syekh Abdul Latif Qori, yang ternyata seperguruan. Jadi Kiai Munawir Kerapia itu seperguruan dengan gurunya Maulana Syekh Abdul Latif Qori itu. Lah, disebutkan bahwa gurunya Kiai Munawar itu yang nanti sanadnya sambung kepada kita, itu namanya Syekh Abdul Karim bin Umar Al-Badri Ad-Dimyati. Siapa Syekh Abdul Karim Al-Badri Ad-Dimyati? Ya gak tahu, cari sendiri. Ya udah, akhirnya dari situlah saya harus masuk dari satu pesantren ke pesantren yang lain. Dan karena saya SAG, jadi saya harus nyari kuburan satu masyayikh ke masyayikh yang lain. Saya harus sowan dari satu masyayikh yang lain. Termasuk akhirnya dari situlah menemukan makhtutot, naskah-naskah, sanad-sanad dari beberapa pesantren yang kita kunjungi. Sampailah kemudian masa konora. Konora kalau saya bilang, bukan corona. Orang Jawa itu nyebutnya kon ora, dikongkon ora, disuruh tidak ngaji, disuruh tidak mondok, namanya konora. Maka akhirnya saya pun tidak bisa lagi menggali data seperti ini. Termasuk datang ke Lombok, saat itu masih enak, masih pakai apa itu yang suntik-suntik itu? Bukan vaksin. Bukan swab, sebelumnya swab apa? Ya itulah. Masih penting pakai itu. Ya, rapid test. Nah. Maka kemudian akhirnya ketika masa konora itu tadi, kalau saya dulu awal-awal kesini masih pakai rapid test, maka akhirnya tidak bisa lagi saya ke pesantren-pesantren itu. Sampailah muncul isyarah bahwa kalau ingin ada pagebluk seperti ini, riyadhahnya orang-orang dulu, termasuk yang ada di Jawa, itu adalah khataman Bukhari. Kemana saya harus khataman Bukhari? Ke Lirboyo. Saya datang ke sana naik kereta api, sampai sana langsung disebut Satpol PP. Tapi ternyata barokah di Lirboyo itu, yang Lirboyo itu pendirinya namanya Syekh Abdul Karim Lirboyo, murid dari Syekhona Khalil Bangkalan, yang Syekhona Khalil Bangkalan murid dari Syekh Abdul Ghani bin Subuh Al-Bimawi, yang juga intisab sanadnya juga sambung ke Maulana Syekh juga. Saking takzimnya Syekhona Khalil Bangkalan kepada Syekh Abdul Ghani bin Subuh Al-Bimawi itu, sampai beliau tidak mau naik kuda kalau kudanya itu kuda Bima. Kenapa demikian? Karena takut kudanya peranakan kudanya gurunya. Lo bener ini. Sampai seperti itu. Dan Syekhona Khalil Bangkalan itu kemudian juga menghargai betul keilmuan dari Hadrat Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari insya Allah beliau hafal Quran. Tapi memang sanadnya wallahu alam bisawab kemana. Lah, sampai ketika beliau datang ke sini, tiba-tiba ketika pulang dari Mekah, Syekhona Khalil itu tiba-tiba datang ke pengajiannya Hadrat Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Ketika datang ke situ, saat itu apa yang Hasyim Asy'ari? Ya kaget lah, gurunya tiba-tiba datang. Lah akhirnya dari situlah kemudian Syekhona Khalil berkata, udah silakan dilanjutkan. Sampailah ada peristiwa unik, Mbah Khalil sama Mbah Hasyim Asy'ari rebutan nata sendal. Berupa nata
sendal. Ternyata apa? Estafet keilmuannya itu nanti memang jatuhnya ke Kiai Hasyim Asy'ari, tapi masalah santri, kalau sini santri berapa? Sekarang kira-kira? Pak kehitung ya. Ya mungkin 4.000, tapi kalau Riboyo bisa 40.000. Karena apa? Ketika Syekhona Khalil itu sudah mau wafat, Mbah Manap, Mbah Abdul Karim itu baru mendirikan pesantren, maka ketika beliau sudah memberikan pesantren, ditutup, sudah jangan lagi mondok ke saya, pondoklah di Lirboyo. Sampai sekarang Lirboyo itu jumlahnya sampai seperti itu karena barokah dari Syekhona Khalil. Maka melihat dari barokah ulama guru-guru tadi, ternyata memang dalam kita berikhtiar menuntut ilmu itu memang yang kita kedepan adalah barokahnya, termasuk barokah yang didapatkan oleh Maulana Syekh yang juga punya guru namanya Said Muhammad Amin Qutsbi. Saya tidak banyak mengenal sosok beliau, tapi pernah dalam literatur sanad yang saya teliti bahwa Kiai Khalil Mangkalan punya murid namanya Khalil lagi, Khalil Juremi, punya anak namanya Kiai Dahlan Khalil, yang mana beliau pernah belajar di Mekah, gurunya namanya Syekh Ahmad Hamid bin Abdul Razak At-Tiji Al-Madani, bisa dilihat di situ. Lah si Ahmad Hamid At-Tiji itu ternyata juga punya murid yang menjadi wasilah pertemuan antara Kiai Dahlan Khalil dengan si Ahmad Hamid At-Tiji itu bernama Said Amin Qutsbi. Jadi kalau Said Amin Qutsbi jangan dibaca qaf tok ba ya, kutub ya, bukan Qutsbi. Di situ keterangannya itu. Dulu gak tadi F dicoret aja sama beliau. Qutsbi, awalnya Qutbi tapi Qutsbi. Kenapa disebut Qutsbi? Keterangan samping itu bi anna ba'dhu ajdadihi ba'iul kutub. Karena kenapa? Yang Syekh Amin Qutsbi itu mbah-mbahnya, kakek-kakeknya itu penjual kitab, bukan menganak kitab, penjual ba'iul kutub, penjual kitab, sampai akhirnya menjadi ulama alim allamah yang termasuk sanad Al-Qur'annya diwarisi oleh Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Kalau sanad-sanad thariqahnya itu banyak tersebar di Sulawesi Selatan. Nah ini ternyata Syekh Amin Qutsbi itu melalui bait syairnya dalam pengantar kitab Syarah Mi'rajus Sibyan ila sama ila ilmi al-bayan mengatakan, lah ini memuji sosok Maulana Syekh. Lillahi Zainuddin fi fadlihi fi majdihi sami wa fi nailihi. Lahu yadun baydhaun dallat ala jauharatil maknuni fi aslihi, lahu ta'lifun kazahratir rabbi qad dhammat asyakla ila syaklihi. Demi Allah saya kagum pada Zainuddin karena kelebihannya atas orang lain, pada kesabarannya yang tinggi dan kecerdasannya yang tiada tanding, jasa semerbak di mana-mana yang menunjukkan atas satu-satunya permata yang tersimpan pada moyangnya, buah tangannya indah lagi menawan penaka bunga-bunga yang tumbuh teratur di lereng pegunungan. Ini kalau saya kan memang belum banyak ya mendalami betul tentang riwayat ulama-ulama termasuk Maulana Syekh, cuma tadi sudah kita ikhtiarkan, semoga ini bisa tercapai. Di UIN tadi hasil kami diskusi akan dicoba dibentuk ensiklopedia ulama Lombok, insyaallah. Lah jadi pengakuan keilmuan Maulana Syekh dari guru-gurunya itu juga terjadi pada pengakuan keilmuan guru-guru kita yang ada di Kiai Hasyim Asy'ari. Dan inilah yang disebut dengan barokah. Bahkan disebutkan pula, ini mungkin Anda sudah tahu lah, bagaimana Syekh Hasan Masyad itu selalu menyertakan apa itu makalahnya itu, selalu menyertakan doanya beliau dengan doanya Maulana Syekh. Apa itu doanya? Lahu? Ya, nama beliau selalu disebut dengan dalam doanya itu. Ini loh ya, yang merupakan sosok luar biasa dari guru kita Maulana Syekh, yang juga ternyata padanannya juga terjadi pada ulama-ulama kita yang ada khususnya di Jamiah Nahdlatul Ulama. Dan kemarin saya begitu terharu ketika guru besar madhab Syafi'iyah Syekh Abdul Aziz Sahawi, kebetulan namanya sama. Syekh Abdul Aziz Sahawi di situ tertarik di sini. Ternyata infonya dari beliau, ternyata Syekh Abdul Aziz Sahawi, Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Maulana Syekh intisab sanadnya nanti bersambung kepada Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri.
Dan Imam Ibrahim Al-Bajuri, fa insyaallah punya murid dari Indonesia, sarjana pertama dari Al-Azhar. Apakah beliau Kiai Haji Abdul Manan Diponegoro, punya anak Abdullah, punya anak Syekh Mahfud Termas. Itu sarjana pertama. Bahkan beliau dalam catatan mendirikan Ruwak Jawi. Lah, kita berbicara tentang Al-Jawi. Dulu komunitas orang-orang yang dari Nusantara, Nusantara itu sebenarnya memindam dari istilah Amukti Palapa, Sumpah Palapa yang disampaikan oleh Gajah Mada. Siapa Gajah Mada? Gajah Mada itu patih dari kerajaan Majapahit pada masa Prabu Hayam Wuruk. Kok tahu? Katanya guru saya, oh itu hidup pada masanya itu. Saya katanya. Di mana beliau tidak akan makan buah pala, maksudnya tidak akan merasakan kebahagiaan dunia, bahkan beliau akan berpuasa sampai bisa menyatukan seluruh Nusantara di bawah naungan Majapahit. Maaf ya. Lah, Nusantara saat itu tidak terbatas pada Indonesia saat ini. Nusantara saat itu termasuk Malaysia, termasuk Brunei Darussalam, termasuk Filipina, Thailand. Bahkan Syekh Zainuddin Sumbawa itu kitabnya sampai sekarang dicetak di Thailand, Sirajul Huda, dan bahasanya bahasa Melayu. Melayu itu kalau bahasa Jawanya lari itu Melayu. Makanya saya juga orang yang hobi Melayu. Lah, yang menarik juga di antara guru-guru Maulana Syekh ini juga disebutkan nama Syekh Said Muhsin Al-Musawwa. Lah, Said Muhsin Al-Musawwa ini sekawan mungkin ya dengan Syekh Yasin, senior ya, lebih tepatnya senior ya. Lah, ketika ulama Al-Jawi tadi yang kami katakan beliau berasal dari